Ma'asyiral muslimin wal muslimat as-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kajian Ramadan kita pada sore yang penuh dengan berkah ini mengupas tuntas makna, hakikat dan kandungan di balik surah Ad-Duha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Ramadan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ad-Duha merupakan surah yang paling atau sangat pantas untuk kita kaji pada waktu yang luar biasa ini. Di tengah pandemi dan ujian berbagai macam bentuk musibah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surah Ad-Duha merupakan surah dengan sejuta makna yang bisa kita amalkan untuk pelipur lara bagaimana nikmatnya ketika Allah menguji seorang hamba. Surah Ad-Duha merupakan wahyu yang turun setelah terjadi pemutusan wahyu sebelumnya. Jadi ketika wahyu yang pertama turun, yaitu surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai yang kelima, dan ulama sepakat tentangnya. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian disusul dengan wahyu yang ketiga, surah Al-Muzammil. Kemudian berikutnya Al-Mudaththir, dan berikutnya ketika wahyu yang ke-9 turun, maka terjadi pemutusan wahyu setelahnya. Yang biasanya wahyu datang kepada Nabi, yang biasanya setiap kezoliman, kekejian beliau terima, maka datanglah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tugas atau fungsi daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam sebagai at-tathbit liqalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan tasbih penguat untuk hati dan jiwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memang kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah, turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memang luar biasa nikmat, bukan hanya dirasakan Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lain juga merasakan nikmat yang sama. Siapa contohnya? Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa taklima, merupakan taukid bahwa Allah memang benar-benar berbicara dengan Nabi ketika itu. Kemudian salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang terdapat di tangan kananmu wahai Musa? Bayangkan kaum muslimin, Allah bertanya kepada Nabi satu pertanyaan, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang terdapat di tangan kananmu wahai Musa? Kemudian Nabi menjawab. Allah bertanya dengan satu pertanyaan, namun Nabi menjawab dengan 4 jawaban sekaligus. Apa yang dijawab oleh Nabi Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Di tangan kananku ini ya Allah merupakan asaya, merupakan tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, saya bertumpu dengannya. Wa ahushu biha 'ala ghanami, saya mengembalakan binatang ternakku dengannya. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan banyak fungsi dan tugas-tugas yang lainnya. Allah bertanya satu, namun Nabi menjawab dengan 4 jawaban. Apa hikmah dan tafsirnya? Saking nikmatnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya para ulama mengatakan, siapa yang ingin Allah berbicara dengannya, maka bacalah ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah, merupakan ucapan atau kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ulama juga mengatakan, siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka perbanyaklah baginya untuk berdoa. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika wahyu tidak kunjung datang, Nabi bersedih luar biasa. Belum lagi menghadapi celaan, belum menghadapi ujian, fitnah dan kezaliman yang diutarakan oleh penduduk kota Mekah kafir Quraisy ketika itu. Apa yang mereka sampaikan? Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Bayangkan ujian yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu tidak kunjung datang kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah memberikan sedikit ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama wahyu tidak kunjung datang kepada Nabi? Ada ulama yang mengatakan wahyu tidak kunjung datang kepada Nabi usbu'un wahidun, 1 minggu. Ada yang mengatakan asyratu ayyam, ada yang mengatakan 10 hari. Kemudian ada yang mengatakan usbu'ain, 2 minggu. Ada yang mengatakan bahkan sittati ashhur, 6 bulan wahyu tidak kunjung datang. Ulama berbeda pendapat tentangnya. Ketika Nabi Muhammad merasa beliau telah ditinggalkan oleh Tuhannya, apa salah Muhammad sehingga ditinggalkan oleh Allah? Beliau bertanya-tanya di dalam hatinya. Kemudian ketika wahyu berikutnya datang, langsung Allah mengatakan, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha. Duha merupakan waktu yang sangat baik, penuh dengan vitamin di dalamnya. Makanya ketika kita berjemur, kapan diperintahkan? Itulah di waktu duha. Karena waktu duha luar biasa khasiatnya. Makanya Allah memberikan isyarat wadduha, demi waktu duha, wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap gulita. Maka ingin kami sampaikan, duha, kalau kita rujuk kepada tafsir-tafsir daripada kitab-kitab para ulama, maka ad-duha diibaratkan sebagai keadaan yang penuh dengan kenikmatan, keadaan yang penuh dengan keindahan, keadaan yang penuh dengan ketentraman. Sedangkan al-lail, waktu malam, diibaratkan seperti waktu yang kesulitan, waktu yang penuh dengan ujian, cobaan dan lain sebagainya. Allah memberikan isyarat kepada Nabi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Setiap adanya malam, pasti akan datangnya waktu duha. Setiap waktu duha datang, pasti setelahnya waktu malam dan kesulitan akan datang kepada kita. Apa hikmah besarnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Ketika roda kehidupan kita sedang di bawah, seperti hari ini, luar biasa ujian pandemi yang ini kita hadapi dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Kemudian tidak mampunya kita melaksanakan salat tarawih ke masjid. Kemudian banyak saudara-saudara kita yang di PHK, banyak yang diberikan ujian, kemiskinan, kebangkrutan dan lain sebagainya. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada kita, wadduha, demi waktu duha. Wake up, bangun kita, see the sunlight, lihat cahaya matahari. Kalau seandainya kita merasakan malam, insyaallah kebaikan akan segera datang. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimina was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadduha wallaili idza saja. Kemudian disampaikan oleh Allah ayat yang kedua, wallaili idza saja. Apa maknanya? Merupakan sebuah gambaran kehidupan. Ad-duha merupakan roda kehidupan kita yang sedang di atas,
sedangkan al-lail roda kehidupan kita yang di bawah. Kalau suatu saat kita merasakan roda kehidupan kita pada tahap yang sangat nikmat, pada tahap yang sangat indah, income pendapatan kita besar, kemudian rumah kita mewah, pangkat jabatan kita tinggi, jangan sombong kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena akan ada saatnya roda kehidupan kita di bawah. Kalau iman kita tidak kuat, kalau akidah kita tidak kokoh, maka akan mudah hancur. Syaitan masuk untuk memberikan godaan kepada kita. Dan begitu pun sebaliknya, jika seandainya roda kehidupan kita di bawah, kemudian suatu saat merasakan kesulitan yang luar biasa, kemudian percayalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, akan ada saatnya roda kehidupan kita akan berada di atas. Percaya dengan janji Allah, kalau seandainya sudah kita tekankan bahwa kebaikan akan kita dapatkan, jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, insya Allah segala macam bentuk ujian, pandemi dan virus ini akan segera berakhir di bumi pertiwi kita ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ingin kita sampaikan, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, Allah tidak akan meninggalkanmu ya Muhammad, wa ma qala, dan juga tidak membencimu ya Muhammad. Kalau kita kaji dan telisik dari segi ilmu tafsir, terdapat dua fi'il, dua kata kerja di dalamnya. Yang pertama wadda'a yuwaddi'u tawdi', sedangkan yang kedua qala. Apa maknanya? Wadda'aka, wadda'a berasal dari kata wada', artinya perpisahan. Makanya di dalam Islam dikenal dengan hajjatil wada', haji perpisahan. Kemudian tawaf wada', tawaf perpisahan. Apa maknanya? Meskipun wahyu tidak kunjung datang kepada engkau ya Muhammad, meskipun kalian kaum muslimin yang hari ini diuji oleh Allah, ma wadda'aka, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, wa ma qala, dan juga tidak pernah membenci kita. Unik memang, hikmah yang luar biasa. Ketika kata kerja yang pertama wadda'aka terdapat maf'ulnya, yaitu kaf, artinya anta, artinya engkau. Ketika kata kerja yang kedua, Allah tidak mengatakan wa ma qalaka, tidak. Yang pertama disebutkan wadda'aka, sedangkan yang kedua hanya disebutkan wa ma qala, bukan wa ma qalaka. Kenapa? Ulama menjawab dengan dua jawaban tafsir. Jawaban tafsir yang pertama, sebagai bentuk saja dari keindahan susunan bahasa Al-Quran, karena di ujungnya indah luar biasa. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya tidak disebutkan wa ma qalaka untuk mempertahankan keindahan saja Al-Quran. Kemudian tafsir yang kedua, inilah pokok penting yang akan kita kaji. Kalau meninggalkan hambanya, mungkin Allah meninggalkan hambanya. Ma wadda'aka, Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kenapa digunakan engkau di dalamnya? Untuk meninggalkan hamba? Mungkin saja. Kalau sudah tidak mau dibina, pengajian sudah banyak di Bukit Tinggi dan sekitarnya, kemudian kehidupan Islam luar biasa, pengajian-pengajian di masjid sudah terbuka, para ulama dan para buya sudah banyak jumlahnya, tapi masih enggan tidak ke masjid, masih terdapat kesalahan dalam ibadah kita, maka ingat, mungkin saja Allah akan membiarkan kita, dalam tanda kutip Allah meninggalkan kita. Tapi ketika waqala, qala tidak menggunakan ka. Kenapa? Allah memang pernah meninggalkan hambanya yang tidak mau diatur,
tapi Allah tidak akan pernah qala, tidak akan pernah membenci hambanya. Sedurhaka pun Allah Subhanahu wa taala, sedurhakanya manusia, sedurhakanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan kepada Allah taala, maka ingat Allah tidak akan pernah membenci kita. Bukankah itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, rahmati wasi'at kulla syai, rahmatku mengalahkan seluruh amarahku, kata Allah. Apa hikmahnya? Meskipun ujian demi ujian yang hari ini kita terima, meskipun banyaknya permasalahan kehidupan yang sedang kita alami, percayalah satu hal kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah menjanjikan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan mampu masuk ke dalam syurga dengan begitu mudahnya? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian belum kami uji seperti kami menguji nabi-nabi terdahulu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, saking beratnya ujian yang diberikan oleh Allah, ujian yang Allah berikan dalam bentuk 3 hal. Yang pertama ba'sa, ringan, berasal dari kata ba'sun. Kalau orang Arab mengatakan seperti cuaca kita hari ini, nazalal matar, hari hujan, kemudian orang Arab mengatakan la ba's, tidak masalah, karena hujan turun merupakan sedikit permasalahan. Jadi tahapan ujian yang pertama ringan untuk dihadapi. Sedangkan tahapan yang kedua wad-dharra, sudah menyentuh ranah fisik kita, sudah merasakan ujian yang luar biasa, sudah mulai terasa berat yang kita jalani. Sedangkan puncak dari ujian tahapan yang ketiga adalah wazulzilu, merasakan goncangan yang luar biasa. Zulzilu, zalzala yuzalzilu, artinya goncangan yang luar biasa. Saking dahsyatnya ujian yang kita hadapi, saking besarnya permasalahan yang kita jalani, seakan-akan hati kita memberontak seperti para pendahulu kita dulunya. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kemudian Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, insyaallah. Ketika hari ini kesulitan kita dapatkan, nanti di masa depan berbagai macam kebaikan agar segera kita dapatkan. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ingin kami sampaikan, seandainya Allah memberikan kita ujian, seandainya Allah memberikan titipan musibah kepada kita, maka ini merupakan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah bersumpah? Lihat dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua. Walanabluwannakum bisyai'in, kami bersumpah, kata Allah. 2 huruf taukid digunakan di dalamnya, lam taukid dan nun taukid. Apa makna taukid? Sebagai penguat sesuatu. Allah bersumpah akan menguji kita. Bisyai'in, dalam tafsirnya syai' itu mufrad, jamaknya asya. Allah mengatakan bisyai', Allah akan menguji kita. Bisyai'in, hanya sedikit ujian yang kita terima saja. Virus yang kita jalani hari ini, kemudian permasalahan ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini, merupakan syai' sedikit di antara ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau kita mampu menjalaninya, insyaallah syurga menanti kita. Tapi kalau seandainya kita marah, kemudian menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Allah wal iyadzu billah, maka neraka telah terbuka menanti kita.